Said langsung menghitung dan setelah berhasil menghitungnya ia pun kaget. Karena transmisi ini telah mengulang selama 16 tahun lebih 5 bulan. Anjay gurinjay. Selama itu transmisi berulang, tapi sepertinya tidak ada yang berhasil menemukan transmisinya ataupun berhasil menyelamatkan si wanita Perancis ini. Someone came. Why does it still play? Maybe they came for them. Someone else was stranded here? Where are we? Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian malam ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan kembali series tercinta kita yaitu Lost. Bagi yang belum nonton versi full dari series Lost, silakan tonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Tanpa berlama-lama langsung saja dundun. Inilah Lost Season 1 Episode 3. Episode 3 dilanjutkan dengan memperlihatkan si petugas David yang terus meminta Jack untuk mengambilkan sesuatu di saku jaketnya. Jack pun menurut dan sesuatu itu ternyata adalah kertas foto buronan. Benar, itu adalah Kate. Jack sepertinya cukup terkejut melihat itu. Lalu David mengatakan bahwa ia harus menemukan Kate karena Kate berbahaya. Benarkah itu? Padahal sejak awal kita melihat Kate ini seperti orang baik-baik ya. Singkat cerita, wengi pun tiba. Kate, Said dan kawan-kawan memutuskan untuk berkemah di atas bukit karena jika mereka memaksa untuk kembali ke pantai melewati hutan malam-malam, itu sangatlah berbahaya. Di sana mereka membahas tentang transmisi yang mereka dengar tadi siang. Said berpikir untuk merahasiakan hal ini dari orang-orang karena mereka belum mengerti betul apa yang terjadi pada si wanita Perancis itu. Dan Said juga tidak ingin membuat para penumpang kehilangan harapan. Jika harapan sudah hilang, maka itu sangat berbahaya, ucapnya Said. Semuanya pun menyetujui hal itu. Di pesisir pantai, Hurley datang berkunjung untuk melihat keadaan si David yang sepertinya tidak terlalu baik. Jack berkata bahwa lukanya David terinfeksi, tapi antibiotik yang ditemukan oleh Hurley mungkin bisa melawan infeksinya. Lalu saat itu juga tanpa sengaja Hurley melihat kertas foto buronan Kate dan tentu saja langsung menanyakannya pada Jack. Jack, ini apa Jack? Namun Jack langsung mengambil kertas tersebut dan meminta Hurley untuk tutup mulut soal hal ini. Sepertinya Jack ini udah terlanjur kesemsem sama Kate guys. Beberapa saat kemudian, pada tengah malam ketika semua orang tertidur, Boone diam-diam mengambil pistol dari Sawyer, kemudian ia juga diam-diam mengambil magazin peluru dari saku celana Said. Tapi Said menyadarinya dan langsung terbangun, disusul yang lainnya juga ikut terbangun. Tentu saja mereka langsung bertanya mau ngapain Boone dengan pistol itu. Pemuda itu lalu beralasan kalau dirinya hanya ingin memegang senjata tersebut untuk perlindungan mereka. Karena percuma saja kalau pistolnya dibiarkan begitu, tidak akan bisa dipakai untuk melawan mara bahaya yang bisa mengancam keselamatan mereka. Setelah mendengar penjelasan Boone, Shannon dan yang lainnya pun berpikir untuk menyerahkan pistol itu kepada Kate saja. Ya, mereka semua pun setuju dan percaya kepada Kate. Apakah itu keputusan yang benar pemirsa? Mengingat Kate ini seorang buronan. Singkat, keesokan harinya, Said, Kate dan kawan-kawan telah sampai kembali di pesisir pantai. Lalu Said pun memberikan pengumuman kepada orang-orang tentang hasil perjalanan mereka. Said pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau alat trancevernya sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Tapi teman-teman, kita tidak boleh menyerah. Aku akan berusaha lagi untuk mencari cara. Jadi sementara menunggu bantuan datang, kita harus bisa bertahan hidup di sini. Dan mulailah membagi-bagi tugas untuk membuat tempat perlindungan guys. Ayo, ucapnya Said.
Setelah pengumuman selesai, Kate berbicara berdua dengan Jack. Dan tentu saja Kate mengatakan semua temuan mereka dalam perjalanan kemarin dengan jujur kepada Jack. Tentang transmisi Mayday dari wanita berbahasa Prancis yang terus berulang-ulang selama 16 tahun. Namun di situ Jack tidak berkomentar apa-apa. Kemudian Kate menanyakan keadaan si David. Jack menjawab bahwasanya David sedang dalam masa penyembuhan dan belum sepenuhnya siuman. Sepertinya Jack tidak berniat menanyakan tentang foto kriminal Kate. Beberapa saat kemudian Jack terlihat berbincang serius dengan Hurley, membicarakan tentang kondisi David yang tidak kunjung membaik karena antibiotik yang ditemukan oleh Hurley tidak terlalu kuat, sebab fungsinya untuk infeksi telinga dan jamur kaki. Kemudian Hurley pun mengungkapkan jika dirinya belum mengecek badan pesawat yang masih utuh, dikarenakan di dalamnya banyak mayat-mayat penumpang. Hurley terlalu ngeri untuk mencari di sana. Mendengar hal itu, Jack pun berkata akan pergi ke sana untuk mencari antibiotik lainnya. Dan ia meminta Hurley untuk mengawasi David. Look, I'll handle it. Why don't you keep an eye on it? Yeah, I'd love to. Di sisi lain, Charlie tampak cukup bersimpati kepada seorang wanita hamil bernama Claire itu. Charlie bahkan membantunya membawakan koper yang cukup berat. Sambil membantunya, Charlie sedikit berbasa-basi menanyakan di manakah suaminya Claire. Namun wanita itu berkata bahwa dirinya belum menikah dan ayah dari bayi dalam kandungannya tidak mau bertanggung jawab. Waduh. Kembali pada Jack yang saat ini tengah berada di dalam badan pesawat, berusaha mencari-cari antibiotik untuk diberikan kepada David. Sepertinya sih dia tidak berhasil menemukannya. Tapi meskipun begitu, Jack berhasil menemukan persediaan obat-obatan yang bisa ia gunakan untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit nanti. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara krosak-krosak. Jack pun kaget dan langsung waspada, berpikir apakah ada syaiton di sini? Dan ternyata bukan, itu hanyalah si Sawyer yang juga sedang ngeluting persediaan. Sambil beranjak pergi, Sawyer meledek Jack yang menurutnya terlalu bersikap sok pahlawan. "Kau tahu Jack, kau tidak akan bisa menyelamatkan semua orang," ucap pria itu. Jack hanya terdiam mendengarnya. Kate saat ini diam-diam mengunjungi David untuk melihat kondisinya. Di situ Kate melamun dan sepertinya mengingat-ingat sesuatu. Lalu tiba-tiba saja David terbangun dan langsung mencekik Kate sekuat tenaga. Untungnya Jack datang di waktu yang tepat, segera menghentikan aksi yang dilakukan oleh David. Saat itu juga David kembali tidak sadarkan diri. Kate lalu menjelaskan kalau ia hanya mengecek kondisi pria itu. Tapi si David ujug-ujug menyerangnya. Di situ raut wajahnya Jack terlihat putus asa. Karena kemungkinan besar ia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya David. Sebab ia tidak berhasil menemukan antibiotik yang cukup kuat. Jack pun beranjak pergi dengan perasaan kesal. Lalu Kate mengejarnya sambil menanyakan, jika David tidak bisa diselamatkan, apakah David akan meninggoy? Jack mengiyakan hal itu. Mungkin hanya 2 atau 4 hari lagi saja sampai David meninggoy. Di situ, Kate pun menyarankan Jack untuk membantu David menghilangkan penderitaannya. Maksudnya adalah membuatnya mati lebih cepat, agar David tidak menderita. Mendengar hal itu, Jack cukup kesal. "Aku sudah melihat foto kriminalmu, Kate. Aku bukan pembunuh," ucapnya Jack sembari pergi, meninggalkan Kate yang terlihat cukup sedih. Mengetahui Jack sudah tahu tentang dirinya. Sementara itu, Michael sedang mengobrol berdua dengan anaknya. Di situ, Walt bercerita pada ayahnya tentang Mr. Locke, si pria tua botak. Walt berkata bahwa Mr. Locke bercerita jika dirinya mendapatkan keajaiban. Michael pun menanggapi, "Dengar Walt, kita semua mendapatkan keajaiban karena berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Ayah pikir sebaiknya kamu jangan dekat-dekat dengan Mr. Locke," ungkap Michael. Namun Walt tidak mau. Mr. Locke adalah temanku ya, jawab Walt. "Hei, aku juga temanmu Walt," balas ayahnya. Lalu Walt berkata,
Kalau ayah mengaku sebagai temanku, ayah akan mencarikan anjingku si Vincent. Michael menjawab, ya tentu saja ayah akan pergi mencari Vincent setelah hujan reda. Dan saat itu juga hujan pun reda. Michael menyesal mengatakannya. Pria itu lalu dengan terpaksa pergi ke wilayah hutan yang pernah diberitahukan oleh Jack demi mencari anjing kesayangan putranya, meskipun dengan perasaan was-was takut bertemu monster genderuwo. Dan tidak berlangsung lama, Michael pun mendengar suara kerosak-kerosak di sekitar sana. Lalu disusul dengan suara geraman yang entah berasal dari makhluk apa. Dan yang terjadi selanjutnya adalah... Vincent, that you, buddy? Ya, kabur. Singkat cerita, hari kembali menjadi malam. Jack masih senantiasa merawat David yang malang. Meskipun kemungkinan David bisa terselamatkan itu sangat-sangat kecil. Ketika David mulai tersadar, ia berusaha berbicara dengan Jack. Mewanti-wanti agar Jack jangan sampai percaya dengan Kate. Karena Kate akan melakukan apapun untuk bisa lolos. Jack tidak mengerti apa yang dikatakan David. Saat ia bertanya apa kejahatan yang sudah dilakukan oleh Kate, David justru mengalihkan pembicaraan meminta dipertemukan dengan Kate. Aku ingin berbicara dengan Kate berdua, please. Ya sudahlah, terserahmu David, ucap Jack. Beberapa saat kemudian, Kate pun datang untuk berbicara dengan David. Tapi guys, melihat obrolan mereka berdua, Kate sama David ini kayak udah kenal cukup lama gitu. Bahkan Kate pun terlihat menunjukkan kesedihan melihat si David yang kesakitan, terluka, tidak berdaya dan tidak bisa ditolong. Tapi kenapa David kekeh pada Jack untuk hati-hati terhadap Kate? Membingungkan sekali dan masih misteri. Lalu David pun berkata kepada Kate, jika memang aku akan mati, tolong bantu aku mengakhiri ini dengan cepat Kate, pinta pria itu. Di luar, Jack berbincang-bincang santai dengan Hurley. Semuanya baik-baik saja sampai Hurley membahas tentang Kate yang memiliki pistol. Mendengar hal itu dan sadar saat ini Kate sedang bersama David, Jack pun langsung bergegas menuju ke tenda tempat David dan Kate berada. Namun Jack terhenti saat melihat Kate sudah keluar dari tenda. Kate sepertinya tidak sanggup untuk menembak David. Akan tetapi... Jack dan Hurley terkaget mendengar suara tembakan. Lalu tak berselang lama, Sawyer keluar dari tenda. Kate pun pergi dari sana. Jack terlihat marah dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Sawyer. Di situ Sawyer menjawab, aku hanya melakukan hal yang tidak bisa kau lakukan, Jack. Dengar, aku mengerti perasaanmu sebagai seorang dokter, tapi ini harus dilakukan demi kebaikannya David. Bahkan David sendiri yang memintanya. Aku hanya membantu David bebas dari penderitaannya, jelas si Sawyer. Namun terdengar suara David yang terbatuk-batuk di dalam sana. Rupanya tembakan Sawyer meleset tidak mengenai jantung David, malah mengenai paru-parunya. Kini David semakin menderita dan butuh berjam-jam sampai David bisa mati kehabisan darah. Masalahnya adalah pistol tersebut hanya memiliki sisa 1 peluru saja. Tidak ada peluru lagi. Tidak punya pilihan lain, Jack harus melakukan sesuatu. Ia lantas menyeru si Sawyer untuk keluar. Di luar, Sawyer tampaknya syok dengan kejadian itu. Ia tidak menyangka hal itu dan sepertinya Sawyer merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian, Jack pun keluar dari tenda. Sepertinya dia sudah selesai membantu David mengakhiri nyawanya, entah dengan cara apa. Di situ Sawyer maupun Jack tidak mengatakan apapun. Singkat waktu, malam telah berlalu. Sudah 3 hari sejak kecelakaan pesawat. Pagi-pagi sekali Jack sudah merenung duduk di tepi pantai sambil memandangi luasnya lautan. Kate lalu datang menghampirinya dan duduk di sampingnya. Wanita itu lalu berkata ingin memberitahu Jack tentang apa kejahatannya dulu. Namun Jack bilang ia tidak ingin tahu karena menurutnya itu tidak penting. Apapun yang kau lakukan, Kate, itu hanyalah masa lalu.
Kuharap kita semua bisa memulai semuanya kembali dari awal di sini, ucapnya Jack. Dan Kate tampak senang mendengar hal itu dari Jack. Dasar si Jack, saya kan penasaran malah nyuruh Kate jangan bilang. Di sisi lain, Mr. Locke sambil menghadap ke arah hutan, ia meniupkan peluit yang sudah ia bikin seharian kemarin. Pria tua itu terus meniupkannya berkali-kali dan tak butuh waktu lama. Anjingnya Walt yaitu si Vincent pun datang dari arah hutan. Aduh, saya jadi gak enak sama yang namanya Vincent. Kalau ada Vincent yang nonton, hampurannya brother. Mr. Locke lalu pergi menemui Michael yang masih tertidur lalu membangunkannya. Ia tentu saja mengatakan tentang Vincent, anjing kesayangan Walt yang berhasil ia temukan. Mr. Locke berpikir sebaiknya Michael lah yang memberikannya kepada Walt. Aku mengikat anjing itu di dekat pohon di sana, ucap Mr. Locke. Michael terlihat senang dan berterima kasih kepada pria tua baik itu. Beberapa saat kemudian ketika semua orang sudah terbangun dan melakukan aktivitasnya masing-masing, Walt terlihat masih lesu dan sedih tanpa arah. Lalu kemudian betapa senangnya dia tatkala melihat ayahnya membawakan Vincent anjing kesayangannya. Walt langsung berlari dan memeluk anjingnya itu. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan borangan tentang Lost episode kali ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 10 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.